Ya, selamat pagi. Salam pecinta rempah. Di video yang ke 100 video yang sudah saya unggah. Kali ini saya akan membahas tentang sungkup, dimana sungkup untuk bibit tanaman rempah, terutama buat mukus. Jika settingannya benar dan media-media lain atau sarana atau hal-hal lain selain sungkup itu benar, insya Allah berhasil. Nah, mengingat cara atau pembahasan tentang sungkup merupakan hal terbesar atau yang besar di antara hal-hal besar lain setelah kelembaban dan media. Hal utama adalah menurut saya sungkup. Sungkup inilah yang menjadi penentu. Ya, walaupun pada awalnya media sudah benar, kelembaban pas, sungkupnya salah, itu tetap kegagalannya tinggi. Itu yang saya alami. Nah, di video yang ke 100 ini ya mungkin agak melebar atau nggak fokus pada pemberian judul nantinya, tapi harapan saya hanyalah satu, semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang menyaksikan video ini. Ya, di belakang saya ini sungkup baru, nanti kita bahas dari ukuran lebar plastiknya, ukuran tingginya, hingga posisinya sinar matahari yang bisa memapar atau tidaknya. Nah, itu ada kulit padi, fungsinya untuk apa? Semoga di pembahasan atau pengalaman saya yang akan saya videokan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, apabila settingan sungkup itu benar atau sesuai standar, itu bisa dipakai. Sungkup ini tidak hanya fokus untuk satu jenis atau satu jenis pembibitan. Misalkan sungkup untuk tanaman A, tanaman B, tanaman C, grafting atau apa itu bahasanya, itu tidak. Pengalaman saya, satu sungkup disetting dengan benar itu bisa untuk menyungkup sambung pucuk, bisa untuk semai, bisa untuk jenis A, B, C, itu bisa. Cuma kalian harus kenali dulu. Misalkan nyemai di sungkup ini, sinar mataharinya seperti ini, karakter tanaman ini seperti ini. Nah, walaupun dalam satu sungkup, tapi ini sinar mataharinya nggak sama. Yang pojok sana di bawah jam 8 ya. Sekarang jam 8.27 ya, di bawah jam 9 itu kena. Pada nantinya di atas jam 9 harusnya tidak boleh terpapar seperti itu. Tapi kalau di bawah jam 9 nggak masalah. Terutama di sore hari, di sebelah ini kanan tangan saya. Itu usahakan nggak ada yang masuk. Di atas jam 9 ini posisinya kanan kiri kanan. Nah, kalau yang kiri agak pojokan itu sinar matahari pagi. Tapi harus diingat, diamati dulu. Di atas jam 8.30
sinar matahari kalau bisa tidak memapar plastik ini, hanya cahaya terangnya saja. Nah, usahakan dinaungi, misalkan ini plastik 1 meter dari plastik itu ada naungan, jadi cahaya tetap masuk dan sinar mataharinya terhalang. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ini agak bising, agak berisik karena ini di posisi home industry. Jadi kebetulan pas pembuatan sungkup ini orang-orang pada kerja. Apabila saya buat videonya malam kurang efektif. Oke, langsung saja kita balik. Nah, itu kebun saya. Nah, panjang dari sungkup ini sekitar 6 meter. Ya, lebarnya 2 meter. Saya menggunakan plastik bukaan 4 meter. Dan saya memotong bambunya ini 4 meter dulu. Nah, jadi ditancepin dan sisanya buat tekukan plastiknya di tanah. Oke, kita bahas kulit padi. Ya, kulit padi ini ya, selain menjaga kelembaban, ini berfungsi untuk menyerap lembab berlebih pada tanah yang ada di polybag. Nah, ini fungsinya. Yang kedua, kenapa saya alas plastik? Ini di kebun kopi ya. Dalam penyungkupan biasanya ada yang cepat, ada yang lambat. Dalam usia 10 hari lebih, apabila tidak menggunakan plastik, akar-akar kopi ini akan masuk ke dalam plastik polybag ya, baik melalui lubang polybag yang ada di bawah ataupun yang di samping. Kalau di samping kok bisa? Itu bisa karena plastik yang berjejeran itu dipakai untuk merambat akar kopi ini, masuk menyerap semua nutrisi yang ada di dalam plastik polybag ya, intinya merusak nutrisi di dalam plastik polybag, intinya mengganggu gitu aja. Terus yang kedua ya, kenapa saya pakai kulit padi? Nah, ini apabila akar tembus dari polybag ya, walaupun polybagnya kering, karena ada penyerapan kelembaban yang saya sebut tadi, maka akarnya akan masuk ke dalam kulit padi yang lembab ini. Ya, itu fungsi keduanya. Terus kenapa plastik di bawahnya? Ya, karena saat akarnya tembus lagi ke kulit gabah atau mendasar, dia tidak nancep di tanah ya, jadi saat diangkat itu akarnya tidak rusak. Nah, itu fungsinya seperti itu. Selain itu, kulit padi gampang diratakan ya, selain menjaga perakaran kelembaban, ini sangat mudah diratakan untuk menata polybag nantinya ya. Oke, kita kasih jalan di tengahnya supaya enak buat keluar masuk merawat sungkup. Nah, ini tongsisnya. Nah, kemudian di bagian pinggir ya, yang saya sebut tadi 4 meter ya, plastik 4 meter dikurangi sekian untuk melakukan penekukan ya, karena bambunya 4,70 meter, yang lain dikubur, jadi secara otomatis mau lebarnya dikurangin tetap
tingginya yang tambah. Mau tingginya dikurangin, tetap lebarnya yang tambah. Itu dalam hitungan meteran plastik. Jadi buat kalian yang ingin membuat sungkup dan mengambil bambunya, tentukan dulu lebar plastiknya. Apabila plastiknya 3 meter, maka ngambil bambunya 3,70 meter dan seterusnya seperti itu. Kalau 2 meter ya 2,70 meter, dilebihin 70 atau 50. Intinya yang lebihnya itu untuk nantinya bambunya dikubur, kemudian dibukalah plastik, terus sisa plastik ya, sisa plastiknya nggak usah terlalu banyak, sedikit saja kan sayang. Nah itu untuk penekukan. Nah ini tingginya sekitar 140. Saya mencoba di ketinggian hanya 70 dan lebar 80. Itu selain susah, dalam perawatan juga kurang efektif. Lebih efektif yang lebar dan tinggi seperti ini. Nah ini perhatikan sinar matahari di jam 8.30. Nah sinar matahari seperti ini ya, ini harus dinaungi. Yang paling gampang kalian menggunakan paranet. Nah seperti itu. Apabila lebih dari 8.30 dan itu menyengat, itu jelas bahaya. Ini kondisinya seperti ini. Nah di bagian yang sebelah ya, yang bagian bawah sana dimatikan ya, dimatikan. Apabila musim penghujan, maka di area sekitar luar sungkup ini harus dibuang airnya untuk mengurangi kelembaban atau penguapan melalui tanah nantinya. Nah di sini yang bahaya yang sini, ini sinar mataharinya agak parah. Ini terutama di sore hari, karena arahnya dari sebelah sana. Nah ini bisa terpapar dan gosong. Ini saya tutup semalam, sudah berembun. Ya ini nantinya dinaungi pakai pelepah kelapa kalau nggak bisa pakai, kalau nggak ada paranet. Ya seperti itu. Ini kalau pagi masih aman, tapi sorenya agak kacau. Ini harus dinaungi. Nah itu yang sudah jadi, sudah saya uji 2 kali, hasilnya jos. Yang di sana itu. Nah ini ya sebenarnya intensitas cahaya yang masuk hanya cahaya ya, bukan sinar ya. Beda ya, sinar matahari itu yang memapar, kalau cahaya cukup terangnya saja ya, makanya harus pakai paranet. Paranetnya yang 70%. Kalau di lahan yang los, yang paling gampang kalian buat aja yang di lahan los, kemudian dikasih atasnya 1 meter dari ujung sini, 1 meter. Nah kemudian sinar matahari sore siang itu dinaungin pakai paranet lagi. Ke sampingnya juga 1 meter dari ujung plastik. Misalkan ini 1 meter, terus naungi
cahaya matahari atau halangi. Nah, terus nantinya yang di dalam sini ya, yang di dalam sini cukup cahaya mataharinya, bukan sinarnya atau terangnya saja. Ya, ini kondisi seperti ini menurut saya paling tepat. Kalau gelap atau terlalu teduh itu bisa busuk dan menimbulkan jamur. Ya. Tuh bisa dilihat. Untuk ketebalan kulit padinya 3 cm cukup. Nah, ini tuh akarnya, apabila bisa dibayangkan apabila ini tidak dikasih plastik. Nah, resiko pada tidak menggunakan plastik, karena suhu di dalam sungkup ini stabil, maka perakaran atau akar dari tanaman liar atau tanaman yang ada di sekitar sungkup itu akan lebih cepat tumbuh. Ya, makanya saya kasih plastik. Karena memang itu pengalaman saya, menurut saya berbahaya. Ya, saat semayan kita belum berakar, maka plastiknya sudah bisa ditumbuhi akar. Karena serangan akar dari tanaman yang ada di luar sungkup. Begitu pengalaman yang terjadi pada penyemaian saya yang sebelumnya. Dan ini settingan untuk sungkup itu dari musim ke musim atau bulan ke bulan itu berbeda. Ya, kemarau harus dikasih naungan dari sana. Nah, kalau awal musim penghujan beda lagi. Naungan atau penghalang sinar matahari yang khususnya dari samping, biasanya pagi, itu harus segera disingkirkan. Karena musim penghujan itu matahari nggak begitu muncul, yang ada hanya berkabut dan hujan. Jadi intinya naungan harus segera disingkirkan kalau untuk awal musim hujan. Nah, kemudian beda lagi halnya dengan tengah musim hujan. Tengah musim hujan saat kita nyemai kadang banyak gagal, itu karena memang harus melakukan ketelatenan lebih. Ya, kadang hujan, sebentar panas. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, sungkup ini tidak secara otomatis kita seenak-enaknya. Ini ada perawatannya, ya. Perawatannya yaitu tadi kita harus sering memperhatikan paparan sinar matahari. Ya, ini sungkup. Untuk penutupan yang sebelah pintu masuknya itu cuma saya tindih aja, lipat tindih pakai kayu. Ya, seperti ini, dan kondisinya seperti ini. Ini di bawah pohon kopi. Sinar matahari berada atau muncul dari sebelah sana. Ya, mungkin ini kalau dihitung hanya beberapa persen. Tapi bila sore itu dari sana
Dan ini tetap harus menggunakan naungan samping. Ya, ini nantinya sebatas pohon ini sampai tengah-tengah antara pohon itu. Saya berdirikan pelepah-pelepah kelapa. Karena ini sudah di bawah pohon, jadi nggak berani untuk memberi naungan lebih. Ya, karena akibatnya itu tadi bisa busuk. Nah, ini ya, ini kebun yang sering muncul. Itu semua buat bibit sendiri, dan ini ya hasil bibitan dari sungkup yang saya buat. Bukan berarti tanpa kegagalan. Ini hasilnya seperti ini. Ini ada beberapa lada dan cabai jamu. Nah, ini sudah hampir habis. Nah, ini yang di bawah paranet ya. Ini pelanggarannya belum ada 1 meter dari ujung plastik sampai ke paranet. Ini termasuk pelanggaran. Nah, itu yang di dalam. Full ini sekitar ada 600. Yang kalau ini 800-an. Ada yang mau hidup, ada yang baru, ada yang mulai bertunas. Nah, itu yang saya kasih plastik, itu sambungan, bibit sambung, kemukus dan melada. Ya, itu ada yang tunasnya sudah panjang-panjang banget. Ya. Ini tingginya sekitar 120 saja. Tapi lebarnya lebih lebar dari itu. Nah, ini lebih lebar tapi lebih rendah. Ya, demikian tadi keterangan dari saya untuk masalah penyungkupan. Karena saya buat videonya secara spontan, pas berbarengan dengan saya nyeting sungkup, tiba-tiba muncul feeling ingin buat video. Tentu bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin tanpa kekurangan atau sedikit kekurangan, pastilah banyak kekurangan. Nah, bagi kalian yang muncul pertanyaan ataupun ingin tanya, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih, selamat pagi, salam sukses buat petani Indonesia.